Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Cerita Bermakna. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan 4 atau 5 cerita ya. Kita mulai dengan cerita pertama. Bekerja untuk Allah. Ju selalu menjadi tetangga yang baik. Pada suatu ketika, Nyonya di rumah tetangganya bertanya kepadanya. Saya ulang ya. Pada suatu ketika, Nyonya di rumah tetangganya bertanya kepadanya kalau ia dapat mengantar putranya ke rumah sakit. Jadi tetangganya ini minta anaknya dianterin ke rumah sakit sama Ju. Sebenarnya Ju sudah mempunyai rencana lain, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus mengatakan hal itu. Maka ia mendudukan bocah itu ke kursi mobil, mengencangkan sabuk pengamannya dan melaju menuju rumah sakit yang jaraknya 50 km. Ketika mereka sedang meluncur, bocah lelaki itu menatap Joe perlahan dan bertanya, "Apakah engkau Allah?" Oke, kita buka next. Dengan terkejut, Joe menjawab, "Bukan, bukan." Anak lelaki itu melanjutkan, "Saya mendengar ibuku ketika ia sedang memohon kepada Allah cara agar aku dapat diantar ke dokter. Kalau engkau bukan Allah, apakah engkau bekerja untuk dia?" Joe menjawab, "Kadang-kadang, saya pikir memang demikian, dan sekarang karena kamu bertanya begitu, maka saya ingin melaksanakannya lebih banyak lagi." Ini cerita anekdot dari anonim ya, quote judulnya, tidak ada pengarangnya. Oke, menarik ya. Kadang-kadang kita itu menjadi kaki tangan Allah. Allah bekerja melalui umatnya ya. Jadi saat kita melakukannya itu, ya itu, orang akan tahu bahwa kita adalah bagian dari rencana Allah, dari rencana Allah. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan cerita selanjutnya. Berjudul Penderitaan Mendatangkan Kebaikan. Seorang nyonya pelancong mengunjungi pegunungan. Saya ulang ya. Seorang nyonya pelancong mengunjungi pegunungan Switzerland. Suatu hari ia mendekati sebuah tempat penggembalaan domba di suatu perbukitan. Di sana berdirilah seorang gembala dengan kawanan dombanya yang sedang berbaring mengitari dirinya. Di dekat tumpukan kecil rumput berbalinglah seekor domba yang kelihatan sedang sakit. Ternyata salah satu kakinya patah. Nyonya itu bertanya kepada sang gembala, bagaimana hal ini bisa terjadi? Dalam kebingungannya, sang gembala menjawab, "Nyonya, saya mematahkan kakinya agar tidak terjadi sebaliknya. Kaki saya yang menjadi seperti kaki domba itu." Kemudian gembala itu melanjutkan, "Dari semua domba dalam kawanan ini, yang satu ini paling tidak setia. Ia tidak pernah mau mentaati perintahku. Ia selalu berkeliaran sendiri dan mengantar kawan-kawan lainnya tersesat. Saya telah mengalami hal-hal ini sebelumnya, makanya saya tahu bagaimana mencegahnya. Saya mematahkan kakinya untuk menyelamatkannya dan demi keselamatan domba-dombaku yang lain. Pada hari pertama saya mengantar makanan kepadanya, ia mencoba menggigit saya. Saya meninggalkannya sendirian selama beberapa hari, dan ia kelaparan. Kemudian saya kembali mengantar makanan kepadanya. Sekarang ia tidak hanya mengambil makanan itu, tetapi juga menjilati tanganku. Perkenankan saya mengatakan sesuatu kepadamu. Jika domba ini sehat kembali, segera setelah itu, ia akan menjadi domba terbaik di antara semua yang kawanan itu. Tidak ada seekor domba pun mendengar suaraku lebih cepat daripada yang satu ini. Tidak ada seekor pun yang mendekati saya sedemikian akrabnya seperti yang satu ini." Diceritakan oleh Bert Bailing. Ya, cerita ini menggambarkan kadang-kadang Tuhan Allah mengizinkan satu penderitaan, kesakitan atau tragedi ya terjadi kepada kita supaya kita menjadi lebih baik ya. Kita tidak melihat kejadian sekarang, tapi arti dari kejadian itu. Ada satu kebaikan-kebaikan tersembunyi yang kita tidak pernah tahu dari setiap penderitaan yang kita alami. Baiklah, kita lanjutkan cerita selanjutnya ya. Berjudul Hidup Ibarat Gema.
Seorang anak lelaki dengan riang berlari mendekati ibunya sambil berkata, "Mami, di sana ada seorang anak laki-laki di balik pepohonan yang mengejekku." Segala sesuatu yang kukatakan selalu diulanginya. Kalau saya mengatakan halo, ia juga mengatakan halo. Ketika saya mengatakan, "Siapa kamu?" ia juga mengatakan, "Siapa kamu?" Saya mengatakan, "Siapa namamu?" dan dia juga mengatakan, "Siapa namamu?" Saya menjadi penasaran, menerjang pagar lalu masuk ke pepohonan untuk menemuinya. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Saya lalu menantang dia, "Akan kutonjok hidungmu." Dan dia mengatakan hal yang sama juga kepadaku, persis seperti yang saya katakan kepadanya. Kata ibunya kepadanya, "Itu hanya sebuah gema yang menjawab engkau, Billy. Jika kamu mengatakan, 'Aku cinta kamu,' ia akan mengatakan hal yang sama kepadamu." Ada kisah serupa tentang seekor anjing yang pergi ke suatu ruangan yang dikelilingi cermin. Ia akhirnya mati kecapaian karena berusaha melawan musuh yang adalah bayangannya sendiri. Jika ia hanya mengibas-kibaskan ekornya, ia hanya akan mengalami semua perlakuan penuh persahabatan. Hidup ini bagaikan gema atau cermin. Kita menerima apa yang kita perbuat. Anekdot dari anonim. Ya, tidak tahu pengarangnya siapa, tapi menarik ya. Ini remanya ya itu tadi. Kita menuai apa yang kita tabur. Kita mendapatkan balasan apa yang kita berikan ya. Seperti itu, simple tapi menarik. Cerita selanjutnya adalah taktik bumerang. Ini cerita tentang sesuatu yang berbalik kepada diri kita sendiri ya, baik kejahatan atau keburukan. Kita dengarkan. Taktik bumerang. Seorang wanita tua menyewa sebuah rumah berukuran besar. Di rumah itu ia juga memelihara seekor anjing raksasa. Di ruang rekreasi ada sebuah kursi empuk yang besar, yang sangat disenanginya. Tetapi setiap kali ia ingin duduk di kursi tersebut untuk bersantai, anjingnya sudah mendahului dia. Ia takut akan anjing itu dan tidak pernah berani mengusirnya dari kursinya tersebut. Maka ia merancang suatu taktik kecil. Ia berjalan ke jendela dan memanggil, "Kucing, kucing!" Dan anjing itu menuju ke jendela untuk menggonggong. Pada saat itu ia menyelinap diam-diam ke tempat duduk yang sudah ditinggalkan anjing itu. Hal ini terkadang berhasil, hingga pada suatu hari, anjing itu memasuki ruangan dan menemukan sang nyonya sedang santai di kursi. Maka anjing itu segera menuju jendela, memandang keluar dan mulai menggonggong tak henti-hentinya. Nyonya itu bangkit menuju jendela dan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Seketika itu pula, anjing melompat ke kursi itu dan duduk dengan tenang. Terkadang taktik yang kita jalankan terhadap orang lain menjadi bumerang bagi kita. Oke, satu cerita yang menarik ya. Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa cerita dari buku cerita bermakna ya. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya besok. Sampai jumpa.